Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Nah, semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini ya. Alhamdulillah kalau memang semuanya bisa mengikuti. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai indeks harga. Jadi apa itu indeks harga? Nah, indeks harga. Menurut KBBI, indeks itu sendiri yaitu daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut presentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Jadi, indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Itu indeks harga. Yang selanjutnya jenis indeks harga. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau IHK. IHK akan menunjukkan perubahan-perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP. Angka IHP akan menunjukkan perbandingan ataupun perubahan harga barang atau jasa yang dibeli oleh produsen. Biasanya, barang yang dibeli oleh produsen itu bahan mentah atau bahan setengah jadi yang kemudian akan diolah menjadi barang jadi. Yang ketiga ada jenis indeks harga petani. Indeks 1 ini berfokus pada harga yang harus dibayar atau diterima oleh petani. Yang selanjutnya tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua, pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang ketiga, sebagai deflator. Yang keempat, pedoman pembelian berbagai jenis barang. Yang kelima, pedoman dalam mengatur gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat terjadinya inflasi. Yang selanjutnya ada peranan indeks harga. Peranan indeks harga dalam perekonomian yang pertama, untuk mengetahui tingkat perubahan harga atau inflasi. Yang kedua, sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, untuk mengukur kemajuan ekonomi. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor penyebab kondisi ekonomi. Dan ada juga perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Yang pertama, indeks harga tertimbang terlebih dahulu, yaitu terdiri dari metode agregatif sederhana, metode last payer, metode Paschy, metode Dробik dan Bowley, serta metode Irving-Fisher. Dalam metode tertimbang ini, kita akan masukkan faktor penimbang atau bobot dari tiap jenis barang yang dihitung angka indeksnya. Sedangkan indeks harga tidak tertimbang yaitu terdiri dari angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Dalam metode agregatif sederhana ini, seluruh harga dalam tahun tertentu dinyatakan sebagai presentasi dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. Yang selanjutnya, indeks harga tidak tertimbang. Cara penghitungannya yaitu indeks harga yang tidak tertimbang sama dengan jumlah harga yang dihitung angka indeksnya dibagi jumlah harga pada tahun dasar dikalikan 100. Ini ada contoh soalnya. Ada 5 macam barang, yaitu barang A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Dan ada harga pada tahun 2003 dan juga harga pada tahun 2004. Nah, yang akan kita cari di sini yaitu angka indeks harga berdasarkan data tersebut. Cara menghitungnya yaitu
harga total semua barang pada tahun 2004 dibagi total semua barang pada tahun 2003. Total harga 2004 yaitu 1.500 dan total harga tahun 2003 yaitu 1.300. Jadi 1.500 dibagi 1.300 dikalikan 100, hasilnya 115,38%. Nah, itu bisa dikatakan harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Yang selanjutnya angka indeks nilai atau value, disingkat V ya. Itu ada dua rumus. Rumus pertama itu jumlah PN kali QN dibagi jumlah PO dikali QO dikalikan 100. Atau cara yang kedua, jumlah VN dibagi jumlah VO dikalikan 100. Nah, ini ada contoh soalnya juga. Ada 5 macam barang A, B, C, D, dan E. Dan di situ juga tertera harga pada tahun 2003 dan 2004, kuantitas di tahun 2003 dan 2004, dan di situ juga sudah ada hasil dari perkalian PN dan QN, juga ada hasil dari perkalian PO dan QO. Nah, di sini cara menghitung soal tersebut yaitu hasil dari PN dikali QN dibagi hasil dari PO dikali QO dikalikan 100. Nah, PN dikali QN itu hasilnya 242.500, sedangkan PO dikali QO itu 200.000. Jadi cara menghitungnya 242.500 dibagi 200.000 dikalikan 100. Hasilnya 121,25%. Jadi bisa dikatakan harga pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 21,25%. Yang selanjutnya ada angka indeks kuantitas atau quality, bisa disingkat Q. Cara menghitungnya yaitu jumlah kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya dibagi jumlah kuantitas pada tahun dasar dikalikan 100. Dan ini juga ada contoh soalnya yang sudah ada 5 macam barang dan kuantitas di tahun 2004 juga kuantitas di tahun 2003. Cara menghitungnya yaitu jumlah kuantitas di tahun 2004 dibagikan jumlah kuantitas di tahun 2003 dikalikan 100. Nah, jumlah kuantitas di tahun 2004 itu sendiri 1000 dan di tahun 2003 itu 800. Jadi cara menghitungnya 1000 dibagi 800 dikalikan 100. Hasilnya 125%. Jadi pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Dan ada juga indeks harga tertimbang. Nah, di situ ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode sederhana. Cara menghitungnya seperti yang tertera yaitu jumlah PN dikali W dibagi jumlah PO dikali W dikalikan 100. Dan ada metode yang kedua yaitu metode Laspeyres. Cara menghitungnya yaitu jumlah PN dikali QO dibagi jumlah PO dikali QO dikalikan 100. Dan ini ada contoh soalnya. Ada 5 macam barang A, B, C, D, dan E, dan ada harga juga kuantitas di tahun 2003 dan 2001. Di situ juga ada perkaliannya dan udah ada hasilnya juga. Dan sekarang cara menghitungnya yaitu hasil dari atau jumlah perkalian dari PN dikali QO keseluruhan barang dan juga jumlah dari PO dikali QO keseluruhan barang itu dibagi. Jadi 210.000 dibagi 200.000 dikalikan 100, hasilnya itu 105%. Jadi indeks Laspeyres pada tahun 2004 mengalami kenaikan 5%.
Metode yang selanjutnya ada metode PASCI. Nah, cara menghitungnya jumlah PN dikali QN dibagi jumlah PO dikali QN dikalikan 100. Ini juga ada contoh soalnya. Ada 4 macam jenis barang, ada harga juga kuantitas di tahun 2007 dan 2008, dan juga ada hasil perkaliannya. Cara menghitungnya tadi rumusnya kan jumlah PN dikali QN. Nah, jumlah PN dikali QN itu hasilnya 16.300 dibagikan jumlah PO dikali QN. Nah, jumlah PO dikali QN hasilnya itu 13.700. Itu total keseluruhannya ya. Terus dikalikan 100. Jadi 16.300 dibagi 13.700 dikalikan 100. Hasilnya 118,97%. Jadi bisa dikatakan indeks PASCI pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 18,97%. Metode yang selanjutnya metode Drobix dan Bowley. Nah, cara menghitungnya sendiri yaitu IL ditambah IP dibagi 2 dikalikan 100. Di sini ada keterangannya ya, IL itu apa, ID itu apa, dan IP itu apa. Terus metode yang selanjutnya yaitu metode Irving-Fisher. Cara menghitungnya yaitu akar dari IL dikalikan IP. Dan metode selanjutnya yaitu metode Marshall-Edwards. Cara menghitungnya yaitu jumlah PN dikalikan QO plus QN dibagi jumlah PO dikalikan QO plus QN, dan keseluruhan itu dikalikan 100. Nah, di sini ada indeks harga berantai. Apa itu indeks harga berantai? Angka indeks rantai adalah perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Misalnya menghitung angka indeks tahun 2000 dengan tahun dasar 1999, angka indeks tahun 2001 dengan tahun dasar 2000, dan angka indeks tahun 2002 dengan tahun dasar 2001. Indeks rantai dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ketika ingin menghitung indeks tahun 2000, yaitu 500 dibagi 500 dikali 100, hasilnya 100, dan indeks tahun 2001, 600 dibagi 500 dikalikan 100, yaitu hasilnya 120, dan indeks tahun 2002 yaitu 700 dibagi 600 dikalikan 100, dan hasilnya 116,67. Jadi rumusnya itu indeks harga relatif berantai yaitu PN dibagi PN-1 dikalikan 100. Nah, PN itu sendiri harga barang pada tahun N, PN-1 yaitu harga barang 1 tahun sebelum tahun N, dan PN,N-1 yaitu indeks harga pada tahun N dengan tahun dasar yaitu N-1. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.